Ye, Tante Wanwa, sekarang jadi mama baruku. Shenjia. Kamu. Aku ada urusan denganmu, selesai aku langsung pergi. Masalah mata Xiaohan. Memang kesalahanku. Maaf. Aku punya gelang di sini. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Terakhir kali menerima hadiah darinya, 3 tahun yang lalu ya. Ming Qiao, ini gelang Cartier. Model baru ya? Aku sudah lama mengincar, tapi tidak tega beli. Ini mau diberikan ke Shenjia. Tapi Shengwan juga ingin. Kalau kamu suka, aku berikan saja sebagai hadiah ulang tahun. Benar ke Ming Qiao? Kalau begitu Dr. Shen, Dokter Zhen pasti tidak keberatan. Shengwan, sekarang giliranmu, ayo. Cuma gelang, jangan terlalu dipikirkan. Nanti aku belikan yang baru, oke? Tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada masa depan lagi. Apa katamu? Tolong tanda tangan ini. Ming Qiao, kalian belum selesai bicara? Semuanya menunggu loh. Ayah, ngapain bicara sama dia? Cepat kembali main. Kamu tidak lihat-lihat, langsung tanda tangan. Mereka semua mengejarku, urusan lain bicara di rumah ya. Ayo, semuanya minum. AO. Porcelain. Su Mingqiao, Su Yuhan. Aku dan kalian sudah selesai. Ao minum. Dr. Shen, kenapa buru-buru pergi? Duduklah dan bermain bersama kami. Saya masih ada urusan. Dr. Shen, apakah kamu tidak ingin memberi saya muka, baru bilang begitu? Ming Qiao hari ini sengaja mengundang Dekan Yo, mungkin nanti bisa membantumu. Dekan Yo. Shengwan juga bermaksud baik. Hari ini juga ulang tahun Shengwan. Jangan merusak suasana. Ayo pergi. Ya. Dekan Yo adalah investor terbesar Su Group. Dia sangat menghargai kemampuan saya, bahkan untuk kerjasama. Su Group adalah pilihan utama, nanti saya akan bicara dengannya. Untuk mengatur pekerjaan yang baik untukmu. 7 tahun lalu kalau bukan saya yang menghubungi Dekan Yo. Bagaimana dia bisa tertarik dengan Su Group yang baru mulai? Sudahlah, ayo bermain. Minum segelas minuman yang dibuat oleh semua orang. Ming Qiao, saya. Semua, Shengwan tidak enak badan. Saya juga sudah minum antibiotik. Kalau tidak. Kalau tidak, kamu gantikan dia minum. Saya alergi alkohol. Sudah menikah lebih dari 10 tahun, bahkan alergi alkohol saya saja lupa. Tapi hanya peduli orang lain yang tidak enak badan, saya alergi alkohol. Besok ada acara, kamu harus bantu saya menolak minumannya. Tunang, siapa yang berani minum dengan istri saya, nanti. Kamu sembunyi di belakang saya, yang lain serahkan pada saya. Kamu harus menepati janji. Tentu saja, kapan saya pernah bohong padamu, segelas minuman saja. Apa yang tidak bisa diminum, kalau bukan Shengwan? Hari ini tidak enak badan, kamu tidak akan punya kesempatan ini. Cepat minum, baik saya akan. Saya yang akan melakukannya. Xiaohan, kamu ini. Lagi pula dia yang minum, semoga pedas sampai mati begitu. Tante Wanwa akan menjadi ibu baru saya. Cepat minum. Bisakah saya minum alkohol?
Kamu belum tahu? Bukankah kamu yang paling menurut kata saya? Kenapa belajar manja? Dekan Yo akan segera datang. Jangan sampai orang lain menertawakan kita. Baiklah. Anggap saja sebagai perpisahan untuk dirimu sendiri. Perpisahan apa? Minum, cepat minum. Minum, jangan berhenti. Minum, jangan berhenti. Kamu diam saja. Orang sepertimu tidak pantas menjadi ibu Xiaohan. Pergi. Foto ini seharusnya sudah dibuang. Mama selalu cemberut. Tidak membiarkanku main HP. Sama sekali tidak lembut seperti Tante Wanwa. Sudah cukup belum? Sepanjang hidupmu biasa-biasa saja. Sampai sekarang, bahkan kerjaan rumah paling dasar pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Lampu rumah Shengwan rusak, dia takut gelap. Aku dan Xiaohan akan menemaninya, malam ini tidak pulang. Minum, cepat minum. Minum, jangan berhenti. Ming Qiao, ini Cartier. Gelang baru ya? Kalau kamu suka, aku berikan ini sebagai hadiah ulang tahun. Benar ke Ming Qiao? Lalu Dr. Shen, Dia tidak akan keberatan. Katanya tidak bisa minum. Kamu bohong lagi. astaga, dia tidak akan matikan? Jangan pura-pura mati bangun. Tante Wanwa belum bilang berhenti. Tidak boleh berhenti. Bangun, bangun. Bangun, jangan pura-pura mati, bangun. Jangan pura-pura mati. Kakak Xiaohi. Direktur Yo, kamu datang. Kamu. Ming Qiao, kamu baik-baik saja? Dr. Zhen, kami akan membawamu pergi. Pergi. Ayo pergi. Shenjia, kamu mau kemana? Legipula. Bagaimana kamu mengenalku? Mitra bisnis. Su Ming Qiao, dengan satu kalimat. Aku bisa membatalkan semua kerja sama Su. Kamu tidak membantuku sudah cukup, malah gila-gilaan di sini. Kamu tahu tidak, mitra-mitra ini adalah nyawaku. Kalau sampai membuat mereka marah, kamu mau membuatku bangkrut ya? Su Ming Qiao, kamu terlalu menganggap dirimu sendiri tanpa aku. Dari mana kamu dapat mitra-mitra ini? Kamu mabuk, aku malas berdebat denganmu. Aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Selama ini, pernahkah kamu mengantarku sekalipun? Sayang, ada keadaan darurat di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Di luar salju turun begitu deras, kamu antar aku ya. Sebentar lagi aku ada rapat internasional, kamu naik taksi saja. Tapi, Setiap hari aku sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk berbicara hal-hal yang tidak penting. Su Ming Qiao, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menikmati jaringan koneksiku, tapi mengabaikan usahaku. Kalau kamu sudah bosan dengan aku, maka semuanya sudah saatnya dikembalikan. Aku malas bicara denganmu, kamu pulang dulu, bicara di rumah saja. Bos Su, tidak perlu repot-repot. Kami datang untuk membatalkan semua kerjasama dengan Su Group. Membatalkan kerjasama? Ini bagaimana? Apakah Shenjia benar? Ming Qiao, jangan buru-buru, kita masih punya. Dinjou, gone? Dia pasti akan membantuku, ya kan? Aku datang hari ini untuk membatalkan kontrak. Dinyo,
Aku pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada kesalahpahaman, aku beritahu kamu. Semua rekanan Su Group, semuanya dicari oleh Shenjia. Kalau bukan karena menjaga wajahmu, dengan kemampuannya, dia sudah lama menjadi dokter terkenal di dalam dan luar negeri, tidak perlu menerima penghinaan di sini. Karena Shenjia memilih pergi, maka kami para rekanan juga tidak perlu bekerja sama dengan Su Group lagi. Mulai hari ini, semua rekanan kami memutuskan semua kerjasama dengan Su Group. Din Yo, sebelumnya, bukankah Anda mengagumi kemampuanku? Kemampuan yang saya kagumi selalu Shenjia, bukan kamu. Kak Xiaohi, kita pergi, ayo. Ha, Tanpa aku, dari mana kamu dapat rekanan ini? Sirai. Shenjia berani menceraikanku. Ayah, dia benar-benar meninggalkan kita. Kita harus bagaimana? Tidak, aku harus pergi tanya jelas. Kita berangkat. Ayo. Mama, cepat kembali. Jangan pergi, cepat kembali. Shenjia, Mama, cepat kembali. Jangan pergi. Mama, cepat kembali. Xiaohan, mamamu sudah lari. Dengan pria lain, semua ini kemungkinan besar sudah dia rencanakan sejak lama. Pergi sana. Aku tidak mau kamu bicara buruk tentang mamaku. Ayah, dia pergi. Dia benar-benar meninggalkan kita. Apa yang aku pikirkan? Kenapa mereka akan merasa kehilangan aku? Hasil panen yang baik adalah hasil kerja keras. Kamu memang sudah hebat, pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak punya mata untuk melihat. Mulai sekarang, aku akan menjadi dukungan terkuatmu. Kak Xiaohi, kamu mau ke rumah sakit dulu? Atau tunggu sampai penelitian selesai baru pergi? Pergi dulu ke penelitian. Kebetulan, Dekan Yo punya beberapa dokumen beberapa hari lagi. dia malah membawa rekan bisnis dan si wajah kecil itu kabur. Berani sekali dia. Mingqiao, jangan marah. Menurutku, Dr. Shen yang main sandiwara ini mungkin hanya ingin membuat kalian berdua merasakan pentingnya dia. Dia pikir dengan begitu bisa mengancamku. Para rekan bisnis yang berhenti bekerja sama, pasti ini. Ulah si wajah kecil itu. Dia pikir dengan begitu bisa menjatuhkanku. Maksudmu, semua yang terjadi hari ini adalah ulah pria di sebelah Dr. Shen itu? Kalau bukan dia, siapa lagi? Shenjia, kamu hebat ya, berani mengkhianatiku. Sudah, jangan menangis. Dia tidak mau kamu masih punya aku. Aku mau mama. HMPH, Shenjia, kamu pikir dengan begitu bisa menang? Mingqiao hanya akan semakin membencimu. Ayah, aku lapar. Kalau lapar, cari sendiri. Kamu main dulu, nanti aku lihat ada apa yang bisa dimakan. Oak. Aneh, mana sup manisnya? Bukannya setiap malam ada. Makan malam, jangan lupa makan. Shenjia, tanpa kamu, aku tidak bisa makan? Pesan makanan online. Pesan makanan online?
Kamu tidak tahu Xiaohan. Makan makanan online bisa sakit perut? Mereka bekerja dari pagi hingga sore, hidup bahagia dan sejahtera. Pergi saja, wanita jahat, aku tidak ingin kamu. Xiaohan. Fan gun. Kenapa panas sekali? Dokter, bagaimana? Kondisi anak sekarang sudah stabil. Tapi demamnya tinggi, sudah menyebabkan pneumonia. Perlu dirawat di rumah sakit. Infus dulu. Aku nggak mau rawat inap, aku nggak mau disuntik, pergi sana. Papa, usir mereka. Xiaohan, dengar kata papa. Ah, Xiaohan, aku benci kalian. Pergi. Papa, cepat usir mereka. Semuanya dipecat. Paksu, kak anakmu kayak gini sih. aku sebelumnya nggak pernah urus dia, semua. Shenjia, aku masih ada urusan di perusahaan. Kamu urus Xiaohan di sini, aku pergi dulu. Hah, Sial, kok aku jadi ingat dia? Tapi, Xiaohan sakit, dia lagi-lagi dokternya. Wajib urus anak, anggap aja kasih dia kesempatan baik. Sister, Karian Shenjia, aku ada urusan sama dia. Nggak tahu ya, Dr. Shen sudah resign. APA, resign? Iya, baru beberapa hari lalu. Bagus. Sudah sehari, satu pesan pun nggak ada. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Shenjia, kamu sudah berani ya, berani memblokir aku. Pak Su, anaknya sebentar lagi harus infus. Perlu ada yang jaga. Kamu harus tinggal. Nggak bisa. Sebentar lagi aku ada rapat di perusahaan. Ming Xiao, Xiaohan gimana? Sudah membaik? Aku langsung buru-buru ke sini begitu dengar dia sakit. Kamu izin? Rapat sebentar lagi mulai. Aku buru-buru ke sini jadi. Napa bonje, kamu jaga Xiaohan. Aku keluar dulu. Oak, Tante Wanwa, aku sakit. aduh, kasihan sekali. Tante juga sedih. Sini, kita jalan-jalan dulu. Tunggu papa balik. Kok bisa biarin anak jalan tanpa alas kaki? Dia masih sakit. Nggak ada akal sehat sama sekali. Anaknya harus infus. Masih belum boleh pergi. Hah? Kamu masih bengong aja? Cepat bantu. Tante Wanwa tolongin aku. Xiaohan dan Kekara. Ah, aku nggak mau sama kamu lagi. Ah, Tante Wanwa mukul aku, sakit banget. Xiaohan. Tante mana mungkin memukulmu? Tante hanya ingin kamu periksa dengan baik, itu. Barusan tante memelukmu terlalu erat, tidak sengaja membuatmu sakit. Tante minta maaf ya. Benarkah? Tentu saja benar. Tante paling suka Xiaohan, juga ayahmu. kamu bangun ya Xiaohan. Mama bacakan cerita ya, ayo. Ini. Kalau begitu yang ini. Dr. Shen, waktunya ronde. Kamu pergi? Kamu pergi dulu, hubungi Dr. Lee. Suruh dia menggantikan saya. Baik. Tenang, Mama di sini menemanimu. Mama janji akan merawatmu seumur hidup. Kalau saja Mama ada, dia tidak tega melihatku kesakitan. Dan akan membacakan cerita untukku. Ming Qiao, Dr. Shen. Kenapa sih Xiaohan sudah sakit? Dia juga tidak pulang merawat.
Padahal Xiaohan sangat merindukannya. Dia tidak pulang ya sudah, aku tidak peduli. Kamu pulang ke kantor dulu, di sini biar saya saja. Ah, kalau ada apa-apa telepon saya akan segera datang. Mama, Shenjia dulu juga seperti ini ya. sakit, aku sangat tidak nyaman. Kenapa? Aku sangat tidak nyaman. Dokter. Dokter kenapa? Kemarin masih baik-baik saja. Anak ini kemarin makan apa? Sekarang perutnya lemah. Harus makan makanan ringan, tidak boleh makan gorengan atau makanan dingin. Anak ini kemarin ngambek, tidak makan apa-apa. Anak ini selama lebih dari sebulan ini, penyakitnya kambuh-kambuhan. Bagaimana bisa tidak makan? Ayo, ambilkan bubur. Aku tidak mau makan ini, aku mau makan ayam goreng, aku mau minum cola. Xiaohan, kamu sekarang sedang sakit. Harus dengar kata dokter. Kalau kamu sudah sembuh, papa ajak kamu makan ayam goreng ya. Baik. Cepat, ambilkan handuk hangat. Shenjia, kamu sebenarnya pergi kemana? Maaf Papa. Aku membuat Papa marah, aku harus minta maaf pada Papa. Nak, kita harus istirahat ya. Nak, tidak boleh keluar. Ayo. Kamu baik-baik saja. Mari berbaring. Baik. Aku mengerti. Kerja sama akan kuhandle. Mama, Shenjia, Kenapa mereka ada di sini? Mama jangan pergi, aku tahu salahku. Shenjia. Berani sekali kau sekarang. Berani memblokirku? Kau harus jelaskan soal mitra kerja ini. Apa ini ulah si bujang ini? Hati-hati bicara, nanti tertabrak mobil di jalan. Mengingat kita sudah bertahun-tahun jadi suami istri. Aku bisa kasih kesempatan. Tapi kau harus berjanji, tidak akan berhubungan lagi dengan pria ini. Pulang dengan patuh. Rawat aku dan Xiaohan. Selain itu, suruh mitra kerja terus bekerja sama dengan grup Su. Aku bisa izinkanmu pulang. Soal rujuk lagi. Tergantung performamu nanti. Suming Kiao. Kita sudah cerai. Berani-beraninya kau mengatur-aturku. Shenjia, jangan nggak tahu terima kasih. Tanpa aku, kau bisa sesukses ini? Tanpa kau. Suming Kiao, tanpa kau. Hidupku justru lebih baik. Mama jangan pergi, aku akan nurut. Takkan buat Mama marah lagi. Bawa anak ke dalam. Sayap. Mama, Sudah kubilang,
Aku hidup sesuai keinginanku sendiri. Aku Shenjia, bukan milik siapa-siapa. Baik, untuk sementara tak bahas ini. Tapi kau ibu kandung Xiao Han. Sekaligus dokter, merawatnya sudah kewajibanmu. Su Mingqiao, kita sudah cerai. Lalu, kau ibu kandung Xiao Han. Merawatnya tanggung jawabmu. Perjanjian cerai sudah jelas, kita tak ada hubungan lagi. Kalau tak sempat merawatnya, kau bisa sewa perawat. Kuasa Su pasti sanggup bayar itu. Dr. Shen, kau sudah kembali? Xiao Han sudah sakit begitu lama. Kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata perhatian. Bagaimana bisa? Kamu juga ibu Xiao Han melakukan ini. Terlalu kejam. Oh ya, bukankah kalian suka Chu Shengwan? Nah, biarkan Chu Shengwan merawat Xiao Han, dialah yang paling sempurna di hati kalian. Sebagai istri dan ibu. Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan. Ming Qiao. Tak disangka, kekuatan Bos Su. Hanya di mulut, sangat langka. Dr. Shen, kamu menghijaukan Ming Qiao. Biarkan si tampan ini memukulnya. Kamu. Berani kamu memukul. Jika kamu berani bicara lagi, aku tidak keberatan memberimu satu lamaran lagi. Shenjia, kamu gila. Su Mingqiao, coba sentuh dia lagi. Kamu siapa? Wanita yang sudah bercerai, kamu juga mau? Dulu sering dekat dengan wanita kaya ya? Su Mingqiao, lalu sekarang menggangguku, wanita yang sudah bercerai, apa artinya? Shenjia, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Semua yang kalian lakukan padaku. Mana yang tidak lebih keterlaluan dari ini? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Shenjia, berani kamu memukulku, kamu akan menyesal. Kakak Xiaohi, tadi kamu membelaku? Ah, kita teman, membelamu, bukankah seharusnya? Sudah, jangan bahas mereka lagi. Ayo, lihat ini. Ming Qiao, aku dengar ada hasil penelitian baru tentang Alzheimer. Jika kita bisa mendapatkan kerjasama dengan dokter ini, kita akan menjadi penjual obat pertama. Semoga dalam pertemuan ini, bisa kenal beberapa bos besar lagi. Membuat Su Group bangkit kembali. Aku ingat Shenjia adalah dokter spesialis saraf. Dia mungkin juga akan pergi. Sudah puluhan tahun, masih dokter kecil, tidak ada penelitian. Perusahaan juga tidak bisa membantu, dokter kecil yang biasa-biasa saja. Ingin masuk pertemuan. Tunggu aku kenal beberapa mitra bisnis lagi. Buat keluarga Su bangkit kembali. Shenjia. Aku akan membuatmu berlutut memohon rejek. Su Mingqiao, sudah saatnya begini. Masih memikirkan dia? Semua bos industri hadir di seminar ini. Jaga ucapan dan tingkah kalian. Jangan sampai menyinggung orang yang tak pantas. Terutama kamu. Paham. Ming Qiao, aku sangat berterima kasih bisa diajak. Ini kesempatan langka bagiku. Aku akan jaga Xiao Han dengan baik. Andai Shenjia punya setengah perhatianmu. Tante Wanwa yang selalu menjengukku di rumah sakit. Aku benci wanita jahat itu. Ayo masuk. Kau berani datang? Mau kemana itu urusanku. Tak perlu lapor padamu. Shenjia, main tar killer. Kalau kebenai kan jadi tidak seru. Siapa yang memberi kau kepercayaan diri ini? Kita sudah cerai, jangan ada ikatan lagi. Dr. Shen, ini pertemuan akademik elit. Para pakar kedokteran terkemuka. Kau bisa masuk karena nama Ming Qiao. Bukan? Sekarang muka Su Mingqiao. Tak sebesar dulu, aku datang untuk presentasi riset. Rizet. Kau? Ini forum penting. Ming Qiao saja susah payah. Dapat undangan, kau dokter kecil. Tak ada prestasi belasan tahun. Siapa percaya kau bisa masuk sendiri? Setidaknya aku tak masuk dengan jual tubuh. Kau berubah tak aku dan ayah lagi.
Dulu tak pernah bicara kasar. Bukankah ini konsekuensi pilihan kalian? Kalian muak dengan kebosanan diriku. Aku lelah jadi babu yang diabaikan. Aku relakan kalian, mestinya bersyukur. Shenxia, bicara apa di depan anak? Bahasa macam apa itu? Laporan riset terbaru dengan data parsial. Sudah kukirim faks, sisanya dalam proses. Anjing baik tak halangi jalan, minggirlah. Shenxia. Akan kubuat kau berlutut memohon padaku. Ming Qiao, aku punya ide bagus. Aku ingin melihat Su Ming Qiao. Masih mau menerima wanita yang namanya ternoda. Chu Shengwan. Apa yang dia lakukan di sini? Masalah sudah selesai. Aku sudah mengubah data laporan, ini dokumen aslinya. Bisa menyelamatkan situasi di saat kritis, nanti kamu yang maju. Mungkin Dr. Shenjia akan memaafkanmu. Siapa yang butuh maafnya? Nanti aku cari kesempatan lagi, agar Ming Qiao tidak maju menyelamatkan situasi. Shenjia, tunggu saja namamu hancur. Shenxia. Kalau kamu minta maaf sekarang, aku masih bisa kasih kamu muka. Selamat datang di pertemuan ilmiah tentang Alzheimer. Selanjutnya, mari kita sambut peneliti dan penulis laporan, Ibu Shenjia, untuk naik ke panggung. Ibu hebat sekali. Cari perhatian, Alzheimer adalah tantangan besar di dunia medis. Dia bisa menyelesaikannya? Kamu pikir para ahli ini bodoh? Semua hasil penelitian saya tentang Alzheimer akan dijelaskan dari 4 aspek berikut. Ibu Shen, data Anda tidak cukup untuk mendukung kesimpulan ini, ya Ibu Shen. Ini penipuan akademik, Anda harus memberikan kami penjelasan. Kalimat terakhir laporan jelas tertulis. Ada kemungkinan besar bisa disembuhkan. Kenapa jadi begini? Lin Feng tidak mungkin mengubah laporan saya. Apakah? Ibu Shen, segera berikan penjelasan. Jika tidak, kami akan menindak Anda atas nama pelanggaran akademik dan menghukum Anda, serta melarang Anda selamanya di dunia akademik. Baru tahu rumah lebih baik setelah mengalami kesulitan di luar. Nanti. Dan sejak hal dari masalah, dia pasti akan sangat berterima kasih dan memohon untuk rujuk. Alzheimer adalah tantangan besar di dunia medis. Shenjia demi mengcarry perhatian. Sampai memalsukan laporan seperti ini, buang-buang waktu kita. Saya usul, segera larang dia. Saya pikir akan mendengar pandangan brilian, ternyata penipu akademik. Hal ini bisa dijadikan lelucon? Ini menyangkut harapan banyak keluarga, harus dihukum tegas. Orang seperti ini tidak layak jadi dokter, harus dilarang di seluruh industri. Ya, larang dia. Memalukan, aku tidak mau dia lagi. Semua harap tenang, penelitian saya tidak dipalsukan, tapi halaman terakhir laporan saya sudah dipalsukan. Berdasarkan data eksperimen saya, pengobatan Alzheimer benar-benar menunjukkan kemajuan. Saya bisa membuktikannya dengan analisis data detail dan catatan eksperimen. Mari kita lihat. Pertama, kita bisa mulai dari mekanisme patologis Alzheimer. Selain itu, kami juga menganalisis pencitraan otak pasien, khususnya bagian hipokampus dan korteks prefrontal. Aktivitas neuron pasien pasca operasi berkorelasi langsung dengan peningkatan fungsi kognitif mereka.
Data penelitian dan rencana eksperimen saya sangat transparan. Silakan diverifikasi dan didiskusikan oleh rekan sejawat. Alzheimer memang tantangan besar di dunia medis. Tapi saya yakin dengan kerja keras kita pasti bisa menemukan metode penyembuhan. Dr. Shen, analisis Anda sungguh memukau. Ini baru semangat akademik sejati. Benar Dr. Shen, analisis dan kesimpulan Anda sempurna. Sungguh mengagumkan. Pengobatan Alzheimer akhirnya ada harapan. Saya belum pernah melihat Shenjia seperti ini sebelumnya. Penuh percaya diri dan berkilauan. Kakak Xiaohi, selamat atas. Langkah besar menuju mimpi Anda. Ini juga berkat kontribusimu. Kalau mau membalas budi. Nenek saya juga penderita Alzheimer. Saya ingin kakak Xiaohi yang merawatnya. Setelah acara ini selesai saya akan kunjungi. Bahkan begini pun tidak bisa menjatuhkanmu, Shenjia. Nyawamu kuat sekali, Ming Qiao. Tak disangka Shenjia benar-benar mengembangkan metode pengobatan Alzheimer. Tapi kenapa dia tidak member the Homo? Ini akan sangat membantu subgrup. Mungkin. Dia ingin menyempurnakan penelitian dulu baru memberitahu kita. Tapi dia cuma dokter biasa, bagaimana bisa membiayai proyek penelitian sebesar ini? Meski tidak memberitahumu, tapi kalian setiap hari bersama, pasti ada jejak yang terlihat. Tapi dia, presentasinya sangat detail. Para pakar sudah mengakuinya. Apa mungkin laporan penelitiannya hasil plagiat? Jangan sembarangan bicara. Si pria tampan itu kan kaki tangannya? Nanti kita bisa salahkan dia. Selesai urusan. Panitia, saya melaporkan laporan hari ini. Semua adalah hasil plagiat Shenjia dari orang lain. Nona Chu, apakah Anda punya bukti untuk mengatakan hal seperti itu? Meskipun Shenjia telah berpraktik selama bertahun-tahun, dia hanya seorang dokter kecil. Tidak pernah terdengar ada mentor, jangan-jangan. Dia melakukan penelitian ini sendirian? Semua, sebagai suami Shenjia, saya tidak pernah mendengar atau melihat Shenjia melakukan penelitian tentang penyakit Alzheimer. Semua, bukankah ini bukti yang paling kuat? Dan semua orang melihat dua orang ini selalu berbisik-bisik. Bukankah ini rekan pencuri akademik yang sedang membagi hasil? Saya mencuri. Hei, kamu tahu siapa saya? Siapapun kamu ikut campur dalam hubungan saya dengan keluarga Shen. Dan membawanya melakukan hal yang memalukan ini. Kamu pantas mati. Jangan lupa, kakak Xiaohi. Kenapa dia bercerai denganmu? Dulu tidak tahu menghargai. Sekarang pura-pura mesra seperti suami istri. Camel. Orang ini adalah mantan suami Shenjia, dan sepertinya ada skandal besar, masih tidak terlihat? Ini tipikal perselingkuhan dalam pernikahan, setelah bercerai. Pria brengsek membawa wanita simpanan berkeliling pamer. Shenjia, saya tahu kamu tidak tega meninggalkan Ming Qiao, tapi kamu tidak bisa mencuri laporan orang lain. Untuk minerik perhatian Ming Qiao, kan? Ini kejahatan. Panitia, laporan yang saya sajikan, versi cetak. Berasal dari ruang cetak rumah sakit, catatan dari Institut Kyoto. Saya yakin jika diverifikasi, kedua pihak ini akan segera menunjukkan bukti. Semua, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Seharusnya segera ada hasil. Orang yang jujur tidak takut bayangannya, tidak apa-apa. Menurut kepala institut dan catatan laboratorium, Shenjia tinggal di institut beberapa hari ini. Dan setiap eksperimen dilakukan olehnya. Sendiri, datanya juga sangat detail. Dan beberapa file yang diterima komputer ruang cetak beberapa hari lalu telah dimodifikasi, bertepatan dengan waktu. Nona Chu masuk dan keluar ruang cetak, oleh karena itu, tuduhan Nona Chu terhadap Shenjia tidak valid, murni fitnah. Ming Qiao, katakan sesuatu, sungguh tidak tahu malu. Iri dengan keunggulan orang lain, ingin menghancurkan masa depan mereka. Pikiran yang sangat kotor. Dan pria itu, mengikuti wanita itu, mencemarkan nama mantan istrinya sendiri. Bukan orang baik juga, baru saja bercerai. Sudah membawa wanita lain di sampingnya, mungkin sudah lama berselingkuh. Bersama-sama, orang seperti ini tidak pantas berada di sini. Tuan Su, Nona Chu, kami tidak menyambut kalian di sini. Segala yang palsu dan munafik. Hal. Segera pergi dari sini. Shenjia, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiaohan, ayo kita pergi.
Kamu bilang nenekku kenapa? Bagaimana kondisi nenekku? Nenek Ci jatuh kali ini menyebabkan pendarahan intrakranial. Nenek sudah tua dan ada beberapa operasi sebelumnya. Kali ini mungkin. Aku tidak peduli apapun caranya. Kalian harus menyelamatkan nenekku. Bahkan jika kali ini berhasil menyelamatkannya, kecelakaan ini akan memperparah penyakit Alzheimer Nenek Ci. Nanti, dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Penyakit Alzheimer. Aku rasa, aku bisa mencoba. Siapa kamu? Penyakit Alzheimer adalah tantangan besar di dunia medis. Saat ini belum ada cara yang efektif untuk mengobatinya. Jangan bicara sembarangan di sini. Benar, Kak Xiaohi. Aku masih punya kamu bisa menyelamatkan nenekku, kan? Ci Shao, Nona ini seorang dokter kan? Dia terlalu muda, pengalaman klinisnya tidak banyak kan? Bagaimana jika dia gugup di klinik, salah langkah, bagaimana, Ci Shao? Penyakit Alzheimer ditambah bahaya pendarahan intracranial. Sedikit salah bisa kehilangan nyawa. Ini bukan saatnya bercanda. Kalian punya cara untuk menyelamatkan nenekku? Tidak bisa? Diam saja. Mulai sekarang operasi, Kak Xiaohi, kamu yang memimpin. Kalian bantu. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Lin Feng. Praktek tidak sama dengan teori. Kak Xiaohi, aku percaya padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dr. Shen, operasi bisa dimulai. Mulai, pisau. Tuan muda, sudah 2 jam. Kenapa mereka belum keluar? Percayalah pada Kak Xiaohi. Dia pasti bisa menyelamatkan nenek. Ada apa ini? Ini kenapa sih? Ini kenapa mati lampu? Ini kenapa mati lampu? Aku lihat ada yang sengaja mematikan listrik dan lari ke ruang operasi rumah sakit. Mematikan listrik. Siapa yang mematikan listrik ini? Aku juga lihat, orang itu adalah Dr. Shenjia dari rumah sakit. Shenya. Kenapa kamu keluar? Bagaimana kondisi nenekku? Ruang operasi tidak ada cahaya, Dr. Shen meminta semua orang masuk. Gunakan senter sebagai penerangan. Kamu, periksa penyebab mati lampu dan segera pulihkan listrik rumah sakit. Yang lain ikut saya. Situasi darurat, cepat. Ming Qiao, tenang saja. Ini hanya akan membuat Shenjia hancur. Tidak akan ada kerusakan lain, tapi bagaimana pikiran orang lain? Aku tidak bisa memastikan. Baguslah, Shenjia, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menyesal, aku akan membuatmu memohon padaku untuk rujuk. Kembalikan semua mitra kerjasama. Kak Xiaohi, kami akan membantumu. Kalian yang memegang lampu, tangan jangan goyang, stabilkan. Kalau tangan pegal, segera ganti orang. Sialan, siapa yang melakukan ini? Kalau ketahuan, aku pasti akan membunuhnya. Di sana, yang mematikan listrik dan membuat seluruh rumah sakit mati lampu. Shenjia, biang keroknya, ada di dalam sana. Shen, keluarlah. Shan, keluar. Shenjia, kamu berani membahayakan istri dan anakku. Kamu tidak berani keluar? Cepat keluar. Cabang oksigen kami mati. Aku hamper mati. Cepat suruh dia keluar. Shenjia, jangan karena kamu satu orang, membuat kita semua mati. Keluarlah. Shen, keluarlah. Kak Xiaohi selalu di sini melakukan operasi. Mana ada waktu untuk mematikan listrik? Mereka jelas-jelas memfitnah. Kalian yang berani, blokir pintu, jangan biarkan mereka masuk. Sayap. Penjepit pembuluh darah. Shen, keluarlah. Shenjia, aku tahu kamu pasti di dalam. Sekarang ada begitu banyak orang yang menderita karena kamu. Apakah kamu benar-benar tega? Pergi Simiwa. Tahan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu operasi. Shenjia, kamu pergi sekarang. Kak Xiaohi, hati-hati. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kak Xiaohi. Lin Feng, tanganmu. Tanganku baik-baik saja, kamu fokus saja pada operasi. Bawa dia keluar, tenangkan keluarga di luar. Jangan sampai ada yang mengganggu operasi. Ya.
Untuk apa kalian ada? Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi lihat, kenapa belum selesai? Yang lainnya keluar, kita lanjutkan operasi. Ming Qiao, Bukannya kamu bilang ini aman? Yang aku inginkan adalah Shenjia menyerah. Bukan membuatnya mati. Kenapa belum pergi? Tunggu dicurigai orang? Shenjia, aku tidak percaya. Kamu masih bisa tinggal di hati Su Mingqiao selamanya. Operasi berhasil. Tangan stabil, mata tajam, seluruh operasi berjalan lancar. Ini sempurna sekali, masih muda. Teknik operasi sangat mahir, ini benar-benar jenius. Lin Feng. Xiaohi, Nenek, kali ini berkat kamu. Kalau tidak, mungkin hidupku akan berlalu begitu saja. Nenek, kamu baru saja selesai operasi. Jangan terlalu banyak berpikir, masih perlu diamati. Xiaohi, kamu sudah menikah? Baru saja bercerai. Bagaimana menurutmu cucuku? Lin Feng. Kak Xiaohi, hati-hati. Dia, Nenek, cucumu juga tidak buruk, kan? Kamu tidak perlu buru-buru menjualku begitu sembuh. kenapa kamu kesini? Kenapa tidak istirahat di kamar? Tanganmu masih sakit? Sakit? Sangat sakit? Semalam tidak bisa tidur. Aku lihat. Bodoh sekali, itu pisau bedah. Bagaimana bisa kamu langsung memegangnya? Kak Xiaohi, kalau kamu sayang padaku, coba tiup, mungkin akan sembuh. Kamu istirahat yang baik, cepat sembuh. Aku masih harus membuat rencana pemulihan pasca operasi dengan nenek. Aku pergi dulu. Shenjia, kamu mikir apa sih? Udah gede aja. Masih kayak cewek kecil yang lagi jatuh cinta. Bangun, Mama, Xiaohan. Kenapa kamu di sini? Kamarnya di mana? Aku antar kamu kembali. aku nggak mau balik. Papa selalu marahin aku. Marahin kamu? Kenapa? Ya karena kamu. Kamu cerai sama papa. Papa marah. Mama, maaf. Kamu minta maaf sama papa aja. Jadi kamu bisa balik lagi. Xiaohan. Kenapa kamu nggak tanya aku? Kenapa aku cerai sama papamu? Sebenarnya siapa yang salah? Tapi dulu, kamu selalu minta maaf. Bahkan pernah memohon sama papa. Ternyata dia tahu semuanya, cuma yang merasa tersakiti. Bukan dia, jadi dia nggak peduli. Mama, bukan ini maksudnya. Xiaohan. Aku dan papamu sudah cerai. Kamu juga memilih ikut dia. Nanti aku akan rutin menjengukmu. Selain itu, aku juga nggak bisa bantu banyak. Mama, kalau kamu nggak mau minta maaf sama papa, ya udah nggak usah, oke? Aku. Xiaohan. Kamu selalu suruh aku minta maaf. Kamu benar-benar merasa aku yang salah. Kamu sama papamu nggak pernah percaya sama aku. Mungkin benar atau salahku juga nggak terlalu penting. Sudahlah, kamu cuma lagi sakit, badan nggak enak. Baru ingat aku. Kenapa? Aku cuma suruh kamu minta maaf sama papa. Dulu kamu sering lakukan, kenapa sekarang nggak mau? Udah, jangan ribut. Aku suruh perawat antar kamu balik. Kenapa kamu keluar sendiri? Papa, Kamu masih ingat kamu mamanya Xiaohan? Kebetulan ketemu dia di jalan. Karena kamu udah datang. Aku pergi dulu. Baliklah, Xiaohan sangat merindukanmu. Dulu kan kalian yang memilih untuk meninggalkanku. Sekarang aku sudah sesuai keinginan kalian. Kalian masih. Ada apa lagi yang nggak senang? Kamu tidak tahu kalau anak kecil tidak tahu apa yang dia ucapkan? Kamu masih memikirkan omongan anak kecil dan bertengkar dengannya? Tapi kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah dewasa. Kepala keluarga, suami yang sudah beristri. Jika kamu ikut aku pulang, aku... Su Mingqiao. Kita sudah bercerai. Shenjia. Bermain-main juga ada batasnya. Aku sudah datang sendiri untuk menjemputmu. Jadi, kamu pikir kamu siapa? Orang penting? Shenjia, jangan terlalu sombong. Wanita berusia 36 tahun. Sudah turun nilainya. Siapa lagi yang mau kecuali aku? Singkirkan tangan kotormu dariku. Lin Feng, kenapa kamu datang? Aku khawatir ada anjing jahat yang mengikutimu. Ternyata benar, aku menemukannya. Aku bisa menanganinya sendiri. Aku tidak tenang.
Shenxia, kamu benar-benar bersama pria tampan ini? Lalu kenapa? Aku muda dan mampu. Jauh lebih baik darimu, apalagi. Kakak Xiaohi sangat hebat. Pria seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Mantan suami yang baik. Seharusnya berbaring seperti orang mati. Jangan tiba-tiba muncul seperti mayat hidup. Bau ayah banget. Membuat orang jengkel. Shenxia, aku sudah memberikan kelonggaran, kamu harus menghargainya. Kita sudah bercerai. Jangan membuatku merendahkanmu. Shenxia, Pahami situasi, jauhkan diri dari kakak Xiaohi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik padamu. Kakak Xiaohi. Terima kasih ya tadi. Kakak Xiaohi, kenapa kamu selalu bilang terima kasih? Apakah kita sejauh itu? Bukankah kita teman? Tapi aku tidak ingin hanya menjadi temanmu. Lin Feng, kamu mau apa? Aku. Maaf, Besok lusa adalah pesta penyambutanmu sebagai wakil direktur rumah sakit Kyoto. Aku akan menjemputmu nanti, baju dan perhiasan. Aku akan minta seseorang untuk menemanimu memilih. oke. Masih terburu-buru, pelan-pelan saja. Wakil direktur ini sepertinya telah membuat kontribusi besar. Dia ditunjuk khusus dari atas. Ming Qiao, apakah kamu ingin menjalin hubungan baik dengan wakil direktur ini? wakil direktur hanya salah satunya. Kali ini, keluarga Qi juga akan datang. Aku tahu, keluarga Qi adalah orang terkaya di Kyoto. Rumah sakit Kyoto adalah milik keluarga Qi. Kali ini, lihat apakah kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Qi. Ming Qiao, beberapa hari yang lalu, aku melihat Shenjia di depan rumah sakit Kyoto. Menurutmu, apakah dia akan datang hari ini? Aku sudah mengirim banyak pesan, tapi dia tidak membalas kita. Bahkan jika dia beruntung masuk ke rumah sakit Kyoto. Dia hanya seorang dokter kecil. Apa yang bisa dia capai? Shenxia. Mama, Wanita cantik ini agak asing. Jangan. Dia adalah wakil direktur baru yang baru saja dilantik, lihat aura dia. Bahkan jika bukan, statusnya juga tidak biasa. Dasar perempuan, muncul saja langsung mencuri perhatian. Apa hak dia? Dia ternyata sangat mempesona. Shenjia, kenapa kamu di sini? Tuan Su, tolong jaga sopan santunmu. Ini adalah pesta penyambutanku. Kenapa aku tidak bisa datang? Jangan berbuat onar, oke? Kamu pulang bersamaku sekarang. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Kamu bisa, aku tidak. Tamparan tidak mengenai wajahmu, tentu kamu bisa melupakannya. Kamu hanya ingin aku meminta maaf, bukan? Hanya kata maaf, bukan? Maaf. Sudah cukup? Bagian neurologi Kyoto yang ada di lantai 3, kalau ada waktu. Kamu bisa mampir. Mama hari ini sangat cantik. Lebih cantik dari Tante Bei Wanwa. Shenjia, penampilanmu malam ini memang bagus. Hanya saja tidak tahu dari mana asalnya. Aku selalu lebih cantik darimu. Hanya saja ada orang yang buta saja. Soal dari mana gaun ini, itu privasiku. Tidak ada urusannya denganmu. Oh ya, bagian mata Kyoto Yanceng ada di lantai 2, kalau ada waktu. Kamu juga bisa mampir. Hari ini Mama terlihat sangat berbeda, sangat berani. Shenjia, kamu tunggu saja. Macet di jalan, aku akan segera sampai, kangen ya. Jangan banyak bicara.
Kami menunggumu. Terlihat seperti orang baik, tapi ternyata bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini. Bukankah dia itu cuma social climber yang hanya memikirkan uang? Mencari orang kaya untuk nakilas. Benar, bahkan merusak hubungan orang lain, sungguh menjijikan. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya, pencuri tidak akan pernah mengaku mencuri. Shenjia, aku dan Ming Qiao benar-benar saling mencintai. Kenapa kamu masih terus memaksa? Apa yang kamu omongkan? Aku tahu kamu tidak rela. Tapi dalam cinta, siapa yang datang dulu itulah yang menang. Aku tidak akan pernah menyerahkan posisiku untukmu. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu mengkhianati Meng Xiao. Membiarkan si playboy ini memukulnya. Kamu. Berani beraninya maintainkan orang makam APA ini, segera usir dia. Orang seperti ini jangan sampai mengotori wakil dekan baru. Dan keluarga Ci. Aku hanya ingin kamu tinggal di rumah dengan tenang. Semua ini bisa aku maafkan. Cara kalian semakin hari semakin kotor. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu tidak perlu cemburu padanya. Dia tidak akan pernah mengganggu posisimu sebagai Nyonya Su. Ming Qiao, ini hanya cara untuk membuat Shenjia menyerah. Nanti kamu yang menjelaskan, ini hanya kesalahpahaman. Bukankah semuanya akan berakhir bahagia? Ini adalah kesempatan terakhirku untukmu. Kesabaranku ada batasnya. Dengan aktingmu, jadi sekretaris terlalu sayang. Shenjia, Ming Qiao sangat lembut dan perhatian padaku. Ini semua tidak pernah kamu rasakan, kan? Kalau kamu begitu berharga pada si brengsek ini, biar saja jadi milikmu. Pelakor kok masih bisa senaknya, belum pernah aku lihat. Orang yang tidak malu seperti ini, ngapain masih diajak bicara? User dia. Shenjia, kali ini, aku akan membuatmu hancur lebur. Kamu pikir kamu akan berhasil? Kamu tidak punya kesempatan lagi. Usir dia keluar. Nyonya, tolong patuhi Silicon Calluar. Siapa yang berani menyentuh? Terlambat datang, membuatmu menderita. Mereka juga tidak mendapat keuntungan. Bagaimana bisa begitu? Di mana Su Ming Qiao si pengecut itu? Kenapa hanya ada seorang simpanan yang berulah di sini? Bersembunyi di mana menonton pertunjukan? Shenjia, kamu benar-benar ingin memperbesar masalah? Mencapku sebagai simpanan. Su Ming Qiao. Mencap orang lain secara terbuka, mulai dari 3 tahun. Diam, ini urusanku dengan Shenjia. Bukan urusanmu si tampan ini. Shenjia, Ming Qiao padamu. Sebenarnya tidak ada perasaan. Kenapa kamu harus mencari si tampan ini untuk membuatnya marah? Siapa bilang aku si tampan yang dihidupi? Aku melakukannya dengan sukarela. Bahkan aku yang mengejar kakak Xiaohi. Shenjia, keluar ke Shen. Tinggalkan aku. Kapan seleramu menjadi seburuk ini? Barang seperti ini, kamu juga mau? Menurutku, seleramu lebih buruk. Jangan bandingkan dirimu dengan Lin Feng, kamu tidak layak. Shenjia, aku memberimu kesempatan terakhir. Minta maaf. Aku bisa tidak mengejar apa yang kamu lakukan sebelumnya. Termasuk dia. Kalau tidak, nanti tidak ada kesempatan untuk berlutut memohon padaku. Tenang saja. Bahkan jika semua pria di dunia mati, hanya tinggal kamu. Aku tidak akan mau menerima kamu yang sudah busuk ini. Shenjia, bukankah ini hanya masalah minta maaf pada Ming Qiao? Kenapa kamu harus membuatnya sampai kehilangan reputasi? Berbicara harus ada buktinya, jangan asal menggigit. Aku punya bukti dia sebagai simpanan. Dia punya. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Aku punya surat nikah, benar-benar fitnah. Mungkin itu hasil editan, lihat lagi.
Di dalam dokumen ini, tercatat secara detail perkenalanku dengan Su Mingqiao, dan status pernikahan kami, percayalah setelah semua orang melihatnya. Secara alami akan memiliki penilaian sendiri. Awalnya ini rencananya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Tak disangka ini malah jadi bukti yang membuktikan aku tidak bersalah. Selain itu, aku adalah wakil direktur baru rumah sakit Yancheng di Kyoto. Terima kasih sudah datang. Ternyata dia benar-benar wakil direktur. Laki-laki ini menuduh Direktur Shen sebagai pelakor, sungguh tidak tahu malu. Bahkan selingkuh saat masih menikah. Sampahnya sampah. Keluarga Suya? Sekarang aku akan memblokir semua kontaknya. Buat sendiri, tanggung sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Kamu. Perutku sangat sakit. Xiaohan, kamu kenapa? Cepat bawa ke rumah sakit. Dia baru saja sembuh. Lambungnya masih sangat lemah. Hanya kebanyakan makan, gangguan pencernaan. Kak Xiaohi, ada bantuan yang masih perlu kamu bantu. Kak Xiaohi, tolong ambilkan ini. Apa ini? Hubungan antara orang tua dan anak sebenarnya hanya berarti bahwa hubunganmu dengannya adalah di kehidupan ini. Terus melihat punggungnya yang semakin menjauh. Lin Feng. Terima kasih ya. Kamu yang bantu ambilkan buku, seharusnya aku yang berterima kasih. Tapi, aku baru saja dimarahi. Hati kecilku yang rapuh ini terluka. Sangat butuh hiburan dari Kak Xiaohi. Jangan seperti ini. Bagaimana kabar Xiaohan? Aku sudah memanggil perawat, seharusnya di pihak Xiaohan. Untuk sementara tidak ada masalah. Sekarang yang paling penting adalah menjalin hubungan dengan keluarga Qi. Kalau tidak, dengan volume bisnis keluarga Su, sulit bertahan sampai bulan depan. Tapi kita bahkan tidak tahu siapa yang datang dari keluarga Qi. Keluarga Qi sangat serius dengan pesta ini. Yang datang kemungkinan besar adalah putra sulung keluarga Qi. Kak Xiaohi, aku dimarahi karena kamu. Kamu benar-benar tidak mau menunjukkan sesuatu? Shenxia, apa yang kamu lakukan? Kamu yakin mau melawanku karena si tampan ini? Lin Feng, kita pergi. Shenjia, kamu baru saja bercerai. Langsung dekat dengan si tampan, sepertinya sebelumnya kamu juga tidak diam saja. Orang yang hatinya kotor, melihat semuanya kotor. Shenjia, kamu benar-benar mau melawan aku karena si pria tampan ini? Su Mingqiao, sekarang kamu yang nempel sama aku. Aku sama sekali nggak mau ada hubungan apapun denganmu. Shenjia, kamu segitu butuhnya sama pria ya? Orang kayak gini aja kamu suka? Su Mingqiao, Kakak Xiaohi sudah cerai sama kamu. Dia bebas mau sama siapa, itu haknya. Dia wanita aku, sekarang dan selamanya. Kamu memang orang tua yang kolot. Nganggap diri sendiri raja ya? Udah cerai masih mau dijagain? Kamu pantas? Shenjia, ini salah kamu. Minta maaf sama Mingqiao aja udah. Ngapain terus-terusan marah, bikin semua orang gak enak. Si selingkuh diam. Kamu, Kamu siapa sih? Aku siapa? Aku anak sulung keluarga Qi dari Kyoto. Kamu tanya aku siapa? Anak sulung keluarga Qi. Kamu bercanda ya? Shenjia, kamu baru aja bikin Mingqiao kehilangan banyak mitra, sekarang bawa si pria tampan ini. Pura-pura jadi anak sulung keluarga Qi. Kamu mau bunuh Mingqiao ya? Itu juga karena kalian sendiri yang bikin masalah. Pantas aja. Kamu, Ani walai keluarga Qi. Kamu suruh orang pura-pura jadi anak sulung. Kamu mau mati, jangan ajak aku. Mingqiao susah-susah baru bisa ngobrol. Sama anak sulung keluarga Qi, kamu bikin masalah kayak gini. Kalau sampai anak sulung keluarga Qi marah, kamu mau Mingqiao gimana? Keluarga Qi nggak kerja sama orang nggak bermoral. Apalagi yang selingkuh dan fitnah mantan. Orang kayak gini, keluarga Qi. Tolak semua. Shenjia, aku akhirnya ngerti. Kalian cuma mau bikin masalah, bikin keluarga Qi marah. Buna Mingqiao, apa yang tanya buat kamu? Ngapain kamu selalu nargetin Mingqiao? Shenjia, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sujud minta maaf sama aku kalau enggak. Kalau nggak apa? Tulangmu yang nggak ada harganya ini. Pantas suruh kakak Xiaohi sujud sama kamu? Si pria tampan, kamu kebanyakan minum obat ya? Beneran nganggap diri sendiri. Putra sulung keluarga. Tidak ada yang berani menyentuhmu, ya? Dasar brengsek. Apa yang kamu lakukan? Anda penanggung jawab pesta, ya?
Ini adalah wilayah keluarga Qi. Dia berpura-pura sebagai putra sulung keluarga Qi. Aku, putra sulung. Anda baik-baik saja? Penanggung jawab, apakah Anda salah mengenali? Bagaimana mungkin dia putra sulung? Manajer, saya sudah bekerja di keluarga Qi selama beberapa tahun. Wajah putra sulung, apakah Anda lebih tahu daripada saya? Kakak Xiaohi, katakan, bagaimana kita menangani kedua orang ini? Saya agak lelah, ingin istirahat dulu. Baik, saya akan mengantarmu, bawa kedua orang ini pergi. Jangan mengganggu di sini. Ya. Jangan sentuh saya. Kakak Xiaohi. Lin Feng. Katakan, apakah cinta pada akhirnya akan berubah menjadi kata-kata kasar? Jika saling mencintai, tidak akan pernah ada kata-kata kasar. Hanya jika tidak mencintai. Kakak Xiaohi, tidak perlu sedih karena seorang bajingan. Anda bukan seperti yang dia katakan, Anda sangat hebat. Anda layak mendapatkan semua cahaya dan cinta di dunia ini. Terima kasih ya. Kakak Xiaohi. Sebenarnya saya sudah lama menyukai Anda, bahkan sebelum Anda bercerai. Lin Feng, kamu. Kami terlalu jauh berbeda usianya, dan saya sudah punya anak. Semua itu tidak penting, Kakak Xiaohi. Saya benar-benar menyukai Anda, ingin bersama Anda. Anda bisa tidak menerima saya, tapi saya harap Anda memberi saya kesempatan. Biarkan saya mengejar Anda. Anda adalah putra sulung keluarga Qi. Ada banyak wanita kaya dan baik yang menunggu Anda. Mengapa membuang waktu pada saya? Saya hanya ingin Anda. Di mata saya, Anda yang terbaik. Menolak saya adalah kebebasan Anda, tapi mengejar Anda juga kebebasan saya akan berusaha membuat Anda menerima saya. Lin Feng, saya. Sudahlah, tidak usah bicara ini lagi. Pesta hari ini. Anda adalah bintang utamanya, bersembunyi di sini, tidak pantas, ayo. Keluar dan berkeliling, banyak orang ingin mengenal Anda. Kita juga harus berinteraksi di masa depan. Ayo. Baik. Shenjia baru saja bercerai, langsung merangkul. Putra sulung keluarga Qi, sungguh beruntung. Tapi, putra sulung masih sangat muda. Bagaimana bisa tertarik pada Shenjia? Menurutku, dia pasti menggunakan cara yang tidak terpuji. Pasti begitu, kalau tidak, dia seorang dokter kecil. Bagaimana mungkin bisa naik jadi wakil direktur? Keluarga Qi yang kaya raya sangat memperhatikan muka. Karena Shenjia adalah selir putra sulung. Kalau Shenjia membuat putra sulung kehilangan muka, menurutmu, apakah keluarga Qi akan membiarkannya? Maksudmu? Begini, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Kalau tidak berlebihan, bagaimana bisa mengguncang keluarga Qi? Untuk menghancurkan Shenjia, tenang, aku tahu batasnya. Shenjia, kali ini, aku akan membuatmu jatuh ke dasar jurang, hancur lebur. Kak Xiaohi, aku perkenalkan. Ini adalah investor proyek kita, dia. Sumber daya mereka sangat mirip denganmu, menurutku. Kita semua bisa saling bertukar pikiran. Aku mau menerima telepon dulu. Oh, baiklah. Kalian lanjutkan dulu. Jika ada proyek bagus, kita bisa saling membantu. Ayo, kerjasama lebih lanjut. Mari, bersulang. Sepertinya, harus mencari cara untuk mengatasi alergi alkohol. Tidak bisa terus-menerus meminta Lin Feng menolongku minum. Oh, maaf, aku permisi dulu. Bisa mulai sekarang. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tolong antar saya ke ruang istirahat. Terima kasih. Tidak. Ini bukan arah ke ruang istirahat. Kamu yang memberikan obat padaku. Siapa yang menyuruhmu? Semua tamu ada di depan, di sini tidak akan ada orang. Aku wakil direktur rumah sakit Kyoto. Berani kamu sentuh aku? Lepaskan aku.
Setelah diranjang, kamu hanya seorang wanita. Aku tidak peduli siapa kamu. Ah, ah, Hah, orangnya sudah didapat, bisa datang, 5 menit lagi. Mulai siaran langsung. Ming Qiao, aku akan ambil beberapa foto lagi. Nanti kita hancurkan Shenjia bersama. Pergilah. panas sekali. Tolong aku. Kakak Xiaohi. Lin Feng, tolong aku. Lin Feng, terima kasih ya. Yang aku inginkan adalah cinta tulus dari kakak Xiaohi. Bukan rasa tanggung jawab yang muncul karena kecelakaan. Minum lebih banyak air, bisa mempercepat metabolisme obat. Oh, orang itu mengaku. Tu Shengwan yang menyuruhnya melakukan ini. Lalu, kakak Xiaohi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka sudah susah payah merencanakan drama ini. Kalau kita tidak membalas, bukankah itu tidak sopan? Kenapa aku merasa ada firasat buruk? Shenjia, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Bukankah kalian sudah diusir? Kenapa kamu di sini? Lagi pula, ini adalah pesta penyambutanku. Kenapa aku tidak bisa di sini? Kamu. Apa yang terjadi? Ini. Bukankah ini teman wanita Suming Qiao? Sangat liar. Suruh orang itu mengirim pesan. Panggil Chu Shengwan ke sini. Mereka ingin menghancurkan reputasiku. Maka aku akan membalas dengan cara yang sama. Matikan. Cepat matikan. Semua ini kamu yang lakukan, ya? Kalau kalian tidak memperlakukan aku seperti ini, aku tidak akan membalas. Karma adalah karma. Dengan kejadian ini, muka Suming Qiao akan hancur. Dia memang bukan orang baik. Mengabaikan wanita sebaik Direktur Shen. Selingkuh dengan sekretaris, itu memang hukumannya. Menggunakan cara yang hina. Untuk menghancurkan reputasi kakak Xiaohi. Memaksanya kembali padamu, hanya orang bodoh seperti kamu. Yang bisa melakukan ini, kamu tidak melihat ini wilayah siapa? Menyentuh orangku, harus membayar harganya. Mulai hari ini, keluarga Qi akan memboikot selamanya. Perusahaan dan individu yang terkait dengan Suming Qiao. Keluarga Qi akan mempertimbangkan kembali. Apakah akan bekerja sama? Mulai hari ini, keluarga Li akan memblokir semua saluran komunikasi dengan keluarga Su. Keluarga Chen juga akan memboikot keluarga Su. Mengikuti langkah keluarga Qi. Dengan tigas memboikot keluarga Su. Memboikot Su Ming Qiao. Selesai. Semuanya selesai. Seret dia keluar. Malam ini terima kasih semuanya sudah datang ke pesta penyambutan saya. Dan juga membela saya. Shenjia mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kepala Shen yang baik hati, terluka oleh orang jahat. Kami juga berpegang pada fakta, mengikuti arus. Yang paling aku benci adalah sampah seperti ini. Kedepannya, aku akan memukulnya setiap kali bertemu. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mendukung kakak Xiaohi. Saya umumkan. Kerjasama keluarga Qi dengan semua orang akan bertambah 10%. Terima kasih Qishao, terima kasih Kepala Shen. Terima kasih Qi Shao. Semoga Kepala Shen dan Qishao sipat bersatu dalam cinta. Orang yang baru saja bicara itu, kerjasamanya akan bertambah 30%. Di hari-hari mendatang, saya masih membutuhkan bimbingan dari semuanya. Saya Shenjia, bersulang untuk semuanya. Kepala Shen terlalu sopan.
Nenek, kondisimu sudah pulih dengan baik, perkiraan. Seminggu lagi, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Ini tidak perlu terburu-buru. Kejadian 2 malam yang lalu, aku sudah dengar. Kalian berdua sudah bersama, bukan? Nenek, Iya nenek, kakak Xiaohi. Akhirnya menerima cinta saya. Wah, itu bagus sekali, Xiaohi. Aku memang ingin kamu menjadi menantu perempuanku. Lihatlah, pesona cucuku memang ada. Tidak perlu nenek promosikan kemana-mana. Pergi. Xiaohi. Anak ini kadang ceroboh, kamu harus lebih sabar. Kalau dia membuatmu marah, bilang saja ke nenek, nenek yang akan menghukumnya. Nenek. Lin Feng, sangat baik padaku, kamu tidak perlu khawatir. Kalian berencana menikah kapan? Nenek, aku dan kakak Xiaohi sudah berdiskusi. Bertunangan dulu di aula timur kota, soal kapan menikah. Tergantung keinginan kakak Xiaohi. Itu bagus sekali, aku harus cepat sembuh, agar bisa hadir di pesta pertunangan kalian. Pergi. Aku yang mengusirnya pergi. Dia tidak akan kembali lagi. Shenjia, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu pulang ya? Shenjia, kamu di mana? Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Lain kali jangan minum sebanyak ini, bisa merusak tubuhmu. Aduh, bete banget. Ayo, minum ini biar lebih enakan. Jangan tidur di sini, nanti masuk angin. Ayo, kita tidur di dalam. Ternyata kamu tidak di rumah. Shenjia. Aku sangat sedih. Kamu di mana? Pulang ya? Ming Qiao. Kenapa minum alkohol sebanyak ini lagi? Shenjia, kamu akhirnya pulang. Aku sangat merindukanmu. Ming Qiao, aku Shengwan. Bukan Shenjia. Kenapa kamu datang? Aku baru datang dan pintunya sudah terbuka, Ming Qiao. Apakah kamu tidak menutupnya semalaman? Kalau ada orang jahat yang masak, bahaya sekali. Bukankah kamu yang masuk? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku datang karena peduli padamu. Jangan sentuh aku. Ming Qiao, kamu harus segera bangkit. Xiaohan masih di rumah sakit, dan aku dengar perusahaanmu sekarang bangkrut. Ming Qiao, kamu pasti bisa bangkit lagi, kan? Ming Qiao, tenang saja. Aku pasti akan menemani kamu. Oh. Ming Qiao, kenapa kamu? Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, apakah Shenjia akan menceraikan aku? Kalau bukan karena kamu, apakah Su Group akan bangkrut? Oh. Bukan aku, bukan aku. Semua ini karena kamu. Shenjia jelas sangat mencintaiku. Dan Xiaohan, kenapa dia tega pergi? Semua ini karena kamu. Kamu wanita yang tidak tahu diri. Kamu berani melempar aku? Kamu bilang apa? Kamu yang mulai gila.
Kepergian Shenjia bukan karena aku. Itu karena kamu dan Suyuhan. Kalian berdua, ayah dan anak, yang memaksanya pergi. Pergi. Kalian berdua, ayah dan anak, suka yang baru dan lupa yang lama. Jenis orang yang habis manis sepah dibuang, bahkan tanpa aku. Akan ada orang lain yang akan mengambil hati kalian. Pada akhirnya, kalian tetap akan memaksa Shenjia pergi. Ini semua adalah dosa kalian berdua, ayah dan anak. Aku bilang pergi. Su Mingqiao, kamu sombong, tidak punya perasaan, pantas tidak dicintai. Kamu belum tahu kan? Shenjia sudah bertunangan dengan Cilin Feng. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Pergi. Semua ini karena kamu. Halo. Apa yang kamu katakan? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Demam ini sudah terlalu lama dibiarkan. Anak ini terkena miokarditis dan pneumonia, untungnya ditemukan tepat waktu. Anak ini baru saja selamat, kamu juga tidak datang melihatnya beberapa hari ini. Sebagai orang tua, kenapa tidak peduli dengan anak sendiri? Kamu benar, baiklah, rawat anak dengan baik. Kalau demamnya sudah turun, hampir sembuh. Ayah, aku sangat tidak enak badan. Xiaohan, setelah kamu sembuh, ayah akan membawamu pulang. Mana ibu? Kenapa dia tidak datang menengokku? Xiaohan, kamu masih ingin ibu kembali? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Xiaohan sakit. Dia sudah menjalani operasi, sangat parah. Dia merindukanmu, bisakah kamu menengoknya? Bukankah dia paling suka Chu Shengwan? Dulu saat dia marah, hanya dia yang bisa menenangkannya. Biarkan dia pergi, sedangkan aku adalah Xiaohan. Orang yang paling tidak ingin dilihatnya. Xiaohan adalah anak yang kamu kandung selama 10 bulan. Apakah kamu sama sekali tidak peduli? Sebelum bercerai, yang membuat pilihan adalah kamu dan Xiaohan, bukan aku. Kamu hanya peduli pada Chu Shengwan kan? Aku sudah bilang padanya, suruh dia pergi, dia tidak akan muncul lagi. Su Mingqiao, kita sudah bercerai. Kamu dengan siapa, tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu merasa ketulusanku memintamu pulang tidak cukup? Baik, ikut aku akan menunjukkan ketulusanku padamu. Kamu ngapain? Kamu gila ya? Lepasin aku. Aula sudah diatur dengan sangat baik, nanti saya akan mengajak Anda ke sana. Buruk sekali, Nyonya Tua dan Kakak Sulung, Direktur Jen mereka sudah dibawa oleh Su Mingqiao. Apa? Kenapa tidak segera mengejar? Mereka menuju ke arah aula, orang-orang kita sedang mengejar. Cepat, kejar menantu perempuanku segera. Kalau tidak, kamu juga jangan kembali. Nenek, jangan panik dulu. Ayo pergi. Mama, aku sangat merindukanmu. Su Mingqiao, sebenarnya kamu mau apa? Shenjia. Aku tahu. Kamu selama ini selalu menyalahkanku, aku juga tahu. Kamu sudah banyak menderita. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Mama, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memukul dan memarahimu. Apalagi melukaimu demi Tante Wanwa. Shenjia. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku benar-benar tahu aku salah, asalkan kamu mau memaafkanku.
Mau melakukan apa saja. Tidak mau. Kenapa? Aku sudah melakukan banyak hal, kenapa kamu masih tidak mau memaafkanku? Maksudmu, membawaku ke sini dengan paksa? Atau menggunakan tempat pertunangan yang Lin Feng siapkan? Untuk memintaku rujuk lagi, ya Su Mingqiao? Jangan terus-terusan merasa terharu sendiri, ya? Dulu, aku memang menginginkan cintamu. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku tahu, kamu tidak suka dengan Chu Shengwan. Dulu aku tidak tegas dengannya. Tapi sekarang aku sudah menjelaskan padanya, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Maksudmu, video di layar besar saat acara penyambutan itu? Kamu merasa dia sudah kotor, jadi tidak mau lagi. Su Mingqiao, kita sudah menikah lebih dari 10 tahun. Aku tahu betul seperti apa orangnya kamu. Mama, Papa sudah memohon seperti ini, ayo kita pulang ya. Kita kembali seperti dulu, ya? Kembali seperti dulu, kembali menjadi pembantu kalian, diabaikan, diperlakukan buruk, dan tetap harus bekerja keras tanpa mengeluh. Ini pilihan kalian sendiri, jangan sampai menyesal. Shenjia, jangan pergi. Kamu ngapain? Lepasin aku, Aku tidak membiarkanmu pergi. lepaskan aku. Su Mingqiao, kamu menyakitiku. Su Mingqiao, lepaskan tanganmu. Kak Xiaohi, kamu baik-baik saja? Ini salahku, aku mengatur orang-orang yang tidak berguna untukmu. Aku baik-baik saja. Cilin Feng, apa yang kamu lakukan? Dia istriku, lepaskan tangan kotormu. Kamu siapa? Berani memerintahku? Aku siapa? Dia istriku, ibu anakku. Kamu bilang aku siapa? Kalau begitu, kamu salah. Kak Xiaohi, dia pertama-tama adalah dirinya sendiri. Baru kemudian identitas lainnya. Lagi pula, Kak Xiaohi sudah bercerai denganmu. Apa yang dia lakukan, tidak ada hubungannya dengan kalian. Ibu, kamu demi seorang pria liar. Tidak mau aku dan ayah lagi? Shenjia, kami adalah pilihan terakhirmu. Kamu sudah berusia 30 tahun lebih. Sudah punya anak, sudah menikah. Cilin Feng ini, bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Dia pasti menipumu. Aku tidak bermaksud begitu. Su Mingqiao, bukankah kamu bilang keluarga Ci tidak menganggap Kak Xiaowei? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Kak Xiaohi, maukah kamu menikah denganku? Shenjia, jangan setuju dengannya. Dia pasti menipumu, pasti ada konspirasi di sini. Ibu, aku tidak mau kamu bersamanya. Aku benci dia. Aku mau. Kak Xiaohi, aku mencintaimu. Hanya denganmu. Hidupku tidak ada penyesalan. Aku juga mencintaimu. Cepat pergi, jangan biarkan nenek menunggu lama. Ya. Dia sudah tidak mau kalian lagi. Kalian buat wajah seperti itu untuk siapa? Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Semuanya karena kamu. Ibu tidak mau kita lagi. Aku benci kamu. Kalian selalu menyakiti, mengabaikan orang yang mencintai kalian. Bagi yang tidak mencintai kalian, kalian rela menerima. Dulu begitu. Sekarang juga. Shenjia. Semuanya karena kamu, Shenjia. Matilah. Shenjia.
Kakak Xiaohi, kamu baik-baik saja? Ayo. Dalam kecelakaan itu, Su Mingqiao meninggal di tempat. Chu Shengwan dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya tetap tidak bisa diselamatkan. Ini mungkin karma mereka. Tidak bisa dihindari. Untuk Su Yuhan, aku sudah mengikuti rencanamu dan memanggil dokter terbaik untuk merawatnya. Setelah kita selesai bulan madu, kita bisa menjemputnya kembali. Kakak Xiaohi, jika kamu masih khawatir, kita bisa menjemputnya sekarang juga. Lin Feng, kenapa kamu berpikir seperti itu? Asalkan kamu mau, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Bagus, mari kita bawa Xiaohan untuk dirawat dulu. Untuk melatih kemandiriannya. Dan aku tadi juga tidak memikirkan itu. Lalu kamu memikirkan apa? Aku sedang memikirkan. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Di mana kita akan mengadakannya? Semuanya terserah kamu. Kalau begitu, kita pergi ke sini atau ke sini?